Oke, kita lanjutin lagi ya asistensian tadi yang PR6. Ini yang PR6 dulu, nanti yang US gue bikin terpisah lagi. Oke, nah ini tadi kan kita udah bahas yang soal wajib, yang bandul, sama soal opsional satu yang kuantum. Sekarang yang soal opsional 2 ini tentang rangkaian RLC. Nah ini sama kayak PDBOD satu tadi yang rangkaian RL, dia loop ininya kan sama dengan nol ya, si voltase loopnya. Nah ini nanti kita bisa bentuk dalam persamaan diferensial kayak gini. Gitu ya. Oke. Nah, ini kebetulan udah dikasih tahu juga R-nya 40, L-nya 1, C-nya 16 kali 10 kali 4, V-nya 100 cos 10T. Nah, untuk solusi khusus juga dikasih tahu Ki di T sama 0 ini sama 0, terus Ki arusnya yang ini di T sama 0 juga sama 0. Oke, nah sebagai fungsi waktu kita disuruh cari yang pertama solusi homogen, Ki homogen fungsi T. Terus yang B solusi khusus Ki partikular khusus lagi partikular ya, sorry sorry partikular. P fungsi T, dan C itu solusi umum, Ki umum fungsi T, dan yang terakhir D itu solusi khusus. Si khusus ini K, Ki ini kalah sebagai ini, K sebagai khususnya ini, Ki, Ki khusus sebagai fungsi T. Nah oke lanjut. Oke, langsung aja yang A. Ini kan ditanya solusi homogen. Kita tulis dulu persamaan diferensialnya L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah Q per C sama dengan V. Ya kan? Oke. Nah ini langsung aja. Kan L-nya sama 1. Ini nanti karena ini solusi homogen dia 0 ya. L-nya 1 berarti kan ini 1 berarti kan ini d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R-nya 40 dq per dt ditambah Q per C. C. C-nya 16 kali 10 kali 4. Kalau kita balik jadi 625 Q. Ini sama 0. Nah, ini kita bentuk, kita definisikan dulu D sama dengan D per dt. Untuk kita cari persamaan auxiliarinya berarti kan D kuadrat ini plus 40 D plus 625 ini bekerja ke Q. So, 0. Sekali lagi ini Q-nya tidak mungkin 0 karena kita kan mau nyari solusi Q. Kalau Q-nya 0, eh, nggak perlu kita cari kalau kayak gitu. Oke, jadi ini yang sama dengan 0 adalah yang ini. Ini D kuadrat plus 40D plus 625 sama dengan 0. Nah, ini yang kita sebut sebagai persamaan auxiliary atau karakteristik. Yang ini juga sebenarnya termasuk persamaan auxiliary juga ya. Oke, tapi ya ingat Q-nya itu tidak sama 0. Nah, ini kita cari aja langsung solusinya D plus minus sama dengan pakai yang rumus ABC. Ini min B min 40 berarti min 40 plus minus akar 40 kuadrat berarti 1600 kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 625 berarti 4 kali 625 itu 2500. Ya, 2500 per 2A. 2 kali 1 berarti 2. Oke, ini berarti min 20 plus minus ini akar min 900 sama dengan akar min 1 kali kali 30 ya. Ya kan? Ini I. Berarti ini 30I dibagi 2. Oke. Ini min 20 plus minus 15I. Oke. Itu D-nya. Sudah dapat. Berarti si ini kan memenuhi yang persamaan ini ya. Yang D sama dengan ini. D min beta plus I gamma. Wait, wait. Ini D min beta plus I gamma. D ini D min beta min I gamma. Nah, oke, ini Ki sama dengan 0. Nah, untuk kasus ini berarti betanya itu sama dengan ini yang realnya 20, min 20 maksudnya, sorry.
Dan gamanya itu sama dengan si 15 ya. Ini beta, ini plus minus I gamma. So, I gamma, berarti I gamanya 15. Oke, ini secara ini kalian harus tahu ya, ini langsung ini. Gue langsung pakai aja solusi yang untuk ini. Itu E pangkat beta T, T A sin gamma T tambah B cos gamma T. Oke, ini solusi umumnya. Tapi kita masukin lagi beta sama gamanya. Oh ya, untuk nyari ini sekali lagi bisa pakai ini ya, yang pakai successive integration ini bisa dibuktiin. Jadi si ini dimisalin U, terus kalian cari U-nya, terus masukin lagi ke ininya. Gitu ya. Oke, tapi intinya solusi umumnya ini buat yang kasus kayak gini. Jadi kita langsung pakai aja. Ini betanya 20 T. Ini dikali A sin 15T ditambah B cos 15T. Ini solusi homogen. Ini Ki H fungsi T. Oke, lanjut ke bagian B, partikular. Nah, ini gue pakai ini aja yang undetermined coefficient karena menurut gue sebenarnya lebih gampang karena dia udah disediain tabel. Nah, ini gue share screen dulu tabelnya. Nanti ini tabelnya juga bakal gue kirim kalian. Nah, ini kita lihat kan tadi efeknya itu 10 cos 10 T, 100 cos 10 T. Berarti kita pakai yang ini. Di mana K-nya 100, omeganya 10. Nah, ini tebakannya itu yang Y partikularnya ya ini A sin omega X plus B cos omega X. Berarti kan A sin 10 ini T, ini B cos 10 T. Oke. Nah, A sama B-nya itu sebagai undetermined coefficient-nya. Karena kan nama metodenya undetermined coefficient, jadi A sama B ini nanti kita masukin lagi ke persamaan diferensial, lalu kita cari A sama B-nya. Oke, kita balik lagi. Nah, tadi kan fx-nya itu kita pakai yang K cos, langsung aja omega T kan kita fungsi T, ini omeganya langsung 10 aja, karena kan kita tadi si ininya 10 ya. Bentar. Si 100 cos T, yang ini. Kan dia ininya 10 ya. Oh, karena tadi kan omeganya sama aja kan. Berarti kan ini nanti Y partikular yang tebakannya itu sama dengan A. Laplasin 10T tambah B cos 10T gitu ya. Sesuai yang tadi. Kita cek lagi. Iya, asin ini kan omeganya 10, berarti ini di sini omeganya juga 10. Oke, udah bener ya? X-nya kita ganti T. Oke, lanjut. Ini bagian YP-nya. Oke, gue tulis Ki aja. Ki partikular yang tebakan. Oke, nah ini kita masukin ke persamaan diferensial yang ini, yang tadi. Oke, yang ini. Nah, tapi kita tulis dalam Ki aksen aja ya, dalam penulisan aksen. Kan Ki aksen plus 40 Ki aksen plus 625 Ki sama dengan 100 cos 10T. Nah, Ki P ini kita masukin ke Ki ini. Jadi Ki ini kita ganti sama Ki P gitu. Oke, ini yang bagian ini kan Ki P double aksen ini Ki P aksen, ini Ki tetap Ki P. Nanti kita samain sama 100 cos 10T. Oke, kita tinjau yang Ki P double aksen dulu. Yang aksen dulu kan nanti tinggal kita turunin lagi buat dapet yang double aksen. Ya, KP aksen kita turunin sekali terhadap T. Berarti kan si ini diturunin terhadap T. Jadinya 10 A cos 10T ditambah ini diturunin jadi min B min 10B tepatnya karena dikali turunan dalamnya lagi. Ini kan 10T diturunin 10 ya. Jadi min 10B sin 10T. Oke, Ki aksen P-nya. Ki double aksennya ini diturunin lagi sekali. Ini kan 100. Oke, jadi min ya, karena cos diturunin jadi min. Min 100 sin 10T. Ini tetap min. 10-nya keluar lagi jadi 100. B.
cos 10T. Oke, udah dapet Ki aksen P sama Ki double aksen P. Kita masukin ke ini, ke yang persamaan satu ini. Oke, ini kita masukin aja. Berarti kan yang Ki double aksen dulu, ini min 100 sin 10T ditambah, sorry, dikurang 100B. Ini A ya, 100A, 100A. Min 100B cos 10T. Ya, ini ada A-nya, gue lupa. Sorry, sorry. Min 10T. Oke. Ini yang bagian Ki double aksen P. Terus yang bagian 40 Ki aksen P. Berarti kan ini dikali 40, ini ditambah 400A cos 10T dikurang 400B sin 10T. Itu ya. Oke, terus ditambah lagi 625 kali si ini, si QP. Berarti ditambah 625A sin 10T ditambah 625B cos 10T. Ya, cos 10T. Nah, ini harus sama dengan 100 cos 10T. Nah, ya udah kita kelompokin dulu yang cos 10T sama yang sin 10T. Yang cos 10T itu ada apa ya? Yang pertama sorry. Cos 10T ada min 100B. Min 100B ditambah 400A ditambah 625B. Jangan 625B cos 10T. Oke, itu yang cos 10T. Kita sekarang cari yang 10T, apa, sin 90T. Kita kelompokin. Yang sin ada min 100A. Ini T ya. Min 100A. Ditambah ini min 400B ya. Min 400B. 400B ditambah 625A. Oke, 625A. Ini ya, sin 10T. Oke, ini udah sin 10T-nya di depan. Nah, ini harus sama dengan 100 cos 10T. Nah, kan kalau kalian ini cuma ada komponen cos 10T ya, yang sin 10T-nya kan nggak ada. Berarti nanti koefisien yang ngalihin sin 10T ini yang ini sama ini itu sama dengan 0. Ya. Terus yang ini sama dengan koefisien cos 10T. Ini kan 100. Berarti ya ini juga harus sama dengan 100. Begitu. Oke, berarti gue tulis dulu. Berarti kan ada dua, yang ini pertama min 100B, yang ini yang cos 10T dulu, yang min 100B, plus 400A, plus 625B. Ini sama dengan 100. Oke. Nah, ini persamaan satu. Terus yang persamaan dua, yang sin 10T, ini kan min 100A. Min 400B plus 625A sama dengan 0. Karena ini nggak ada komponen sin 10T, berarti ini si koefisien ini harus sama dengan 0. Oke. Ini katakanlah persamaan dua. Oke. Bentar ya. Kita tambahkan lagi slide baru. Oke, gua salin dulu. Ini 625B dikurang aja ya sama 100B, berarti 525B. Dulu 525B ditambah 400A sama dengan 100. Dan satu lagi, yang ini 625 kurang 100A berarti 525A ditambah, sorry, dikurang 400B sama dengan 0. Oke, ini kita eliminasi apa nih? Enak nih. Kita eliminasi B dulu kali ya, karena ini min, jadi nanti kita tinggal tambah. Oke, 525 ini kali 400. Yang ini kali 525. Oke, kita cari. Yang pertama 525. Oke, ini yang persamaan satu ya. Ini persamaan satu, persamaan dua. Oke, persamaan satu menjadi 525 kali 400.
Ini tulis aja dulu B plus 400 kali 400. Ini baru dijabarin 160.000 sama dengan 40.000. Oke. Nah, yang persamaan 2 jadi 525 kali 525 jadi 5 pangkat 2 A plus sorry min 525 kali 400 kali B. Nah, ini sama 0. Nah, ini kita tambahin aja supaya si komponen B-nya hilang. Ini kan si ini saling nyoret sama ini ya. Gitu. Tersisa 160.000 tambah 525. Sorry, ini ada A-nya ya. A sama dengan 40.000. A tambah 525 pangkat 2A sama dengan 40.000. Ya, ini berapa ini? Kita hitung dulu. 525 kali 525 itu 275.625 ditambah 160.000. Ini kita tambah 35625A. Ini hasilnya nanti kalau digabung jadi 435.625A sama dengan 40.000. A sama dengan 40.000 dibagi sama 435.625. Oke, ini kalau kita sederhanain jadi berapa ini? Bagi 25 bisa 5. Bentar. 40.000 bagi 250 bisa. Ya, dikali 435, 625. Kita bagi berapa ya? 75. Bisa 25, 5, 5. Ya, bagi 125. Bagi 625 bisa ya? 6 dibagi 625 aja ya. Berarti ini kita kali 1/625. Ini per 1/625 juga. Oke, ini 40.000 bagi 625 sama aja 16 tadi ya. Yang 16. Nah, sorry. Bukan 16. 64. Oke, 4 ya. Nah, ini jadi 697. 435, 625 dibagi 625. Ya, 697. Oke, ini udah gak bisa dibagi lagi. Jadi kayak ini udah paling sederhana. Lanjut ke yang B, cara nyari B gimana? Kita masukin aja ke persamaan 2. Di 525 A. A-nya itu 64/697 dikurang 400 B. Ini sama dengan 0. Oke, ini 525 kali 64 itu 336.000. 336.000 33600 per 697 min 400 B sama dengan 0. Ya, ya. Pindahin aja ini 697 yang ke sebelah. Berarti kan oke, ini 400 B-nya kita pindahin jadi positif 400 B kan 33.600 per 697 ya kan. 400-nya nyoret 336 bagi 4 nah dengan 84. Oke, ini kita bagi 4 ini coret aja satu ini 84. Jadi 84 per 697. Kita dapat A sama B, kita masukin ke QP. Oke, ke sini. QP sama dengan tadi apa? Ini asin 10T, B cos 10T. Oke. Nah, asin 10T, A-nya itu 64 per 697 sin 10T ditambah B-nya yang cos 84 per 697 cos 10T. Ya, kayak gitu. Nah,
Oke, tempatnya di sin. Ya, oke benar ya. Oke, lanjut. Ini KP-nya udah dapet. Ya udah, berarti B solve. Yang C sekarang. C solusi umum atau gue tulis Q. U aja. U untuk umum. Ya udah, QU ini tinggal Q homogen ditambah Q partikular. Q homogennya tadi kita udah dapet sama dengan ini ya. Ini kita copy paste saja. Ini E pangkat min 20 T. Oke, ditambah Q partikular. Q partikularnya ini copy juga. Nah, oke. Ini buat solusi umumnya. Nah, kayak gitu untuk solusi umumnya. Terakhir yang D. Yang D kita tinggal masukin aja ya. Kita son 0. Oke, ini kita masukin ke sini dan sini. Berarti kan ini E pangkat min 20 kali T-nya 0 berarti kan 1 kali A sin 0 berarti 0. Berarti sisa yang B. Berarti ini B. Ya B doang. Terus ini sin 10T 0 juga karena sin 00. Ini 1. Berarti B tambah 84 per 697 sama dengan 0. Ya B-nya sama dengan min 84 per 697. Oke, apakah benar? Nol, pangkat 0 1. Terus ini 0. Ini 1 kan berarti B doang ini. B plus 0. 84 per 697. Oke, berarti udah bener ya B-nya ini. Nah, lanjut yang Ki aksen T sen 0 ini sen 0. Ki aksen ini I ya, ini I. Sama aja, berarti kan ini Ki aksen T sen 0, ini san 0. Kita coba turunin si ini. Oke, enaknya gimana ya? Ya, terpaksa kita turunin ya. Kita turunin dulu di sini. Misalkan Ki sama dengan pangkat min 20 T ini. Bla 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 bla. Nah, ini kita turunin. Oke, tadi B-nya udah dapet ya. B-nya min 84. Jadi ini min 84 per 697. Langsung saja kita taruh. Oke, yang Ki aksen. Ki aksen mana berarti ini pangkat min 20 T diturunin jadi min 20. Pangkat min 20 T dikali dalamnya ini. Di dalamnya A sin 15T. Nah, ini tulisannya agak ini ya. Ini A sin 15T min 84 per 697 cos 15T. Ya kan? Ditambah ini 64 per 697. Sorry. Ini tuh baru turunan turunan rantai yang bentar. Baru turunan Waxen V. Kita cari V aksen U, kita turunin yang ini, yang dalam sini nih. Terus kita kali sama E pangkat min 20T. Berarti plus pangkat min 20T dikali turunan yang di dalamnya. Di dalam kurung. Berarti kan 15A cos 15T dikurang sama 84 per 697 kali 15. Berarti 84 kali 15 itu 1260 bagi 697. 1260 per 697 dari cos. Oke, cos diturunin jadi min sin. Berarti ini jadi plus ya. Ditambah turunan yang dua ini. Berarti langsung aja itu 640 per. Ini kayaknya gue harus bawa ke bawah aja. Oke, gue bawa ke bawah dulu.
Oke. Nah, ini ditambah lagi sama yang turunan turunan 2 ini. Ini kan berarti 640. 640 per 697 cos 10T dikurang 840 per 697 sin 10T. Oke, gitu ya. Nah, ini gue copy aja. Oke, nah kita tinjau pas T-nya 0. I aksen pas T-nya sama dengan 0, ini kan sama dengan ini min 20 kali ini 0, ini min 84 per 697 ya. Ya kan, ini 0, ini satu, ini satu. Oke, yang cos 15 jadi satu, berarti kan min 84 per 697. Oke, ini yang suku pertama. Terus yang kedua yang E pangkat min 20 kan E pangkat 0, 0, 1. Terus dikali 15A cos 15. Berarti ini kan satu, yang ini yang 0. Oke, berarti ini sisa 15A. Berarti ini tambah 15A. Ini cos 10T juga ini jadi satu ya. Yang ini jadi satu. Ini 0. Oke. Berarti ditambah 640 per 697. Ini sama dengan 0. Oke, min 20, min 84 berapa tuh? Min 20 kali min 84. Nah, min 20 kali min 84. 1680. 10 tambah 640 langsung aja. 2320. Berarti 15A tambah 2320 per 697. Oke, ini bisa dibagi nggak? Nggak bisa ya. Berarti 15A sama dengan 2320 per... Oke, dikurang ya. Dikurang 2320 per 697. Ini A-nya sama dengan berapa? A-nya 2320 dibagi 15. Apakah bisa? Oke, nggak bisa ya. Tapi dibagi 5 bisa. Berarti 2320 dibagi 5. Ini nanti 697-nya dibagi 3. Eh, dikali 3 ini. Berarti nanti dikali 3. Oke, 2320 bagi 5 berapa? 464. 464 per 697 kali 3. 2091. Oke, kayak gitu ya. Buat A-nya harusnya ya. Oke, bentar. Ya, ini kan dikali 15 ya. Ya, benar. Oke, itu ya. Karena ini, oke gue jelasin ulang dulu. Ini kan 15-nya pindah ya. Ini min 2320. Ini 15 dikali 697. Oke, ini 5, ini kita 5-nya dibagi ke sini. Ini kan dibagi 5 jadi tadi berapa? Bentar, 2320 bagi 5 itu 464. Ini jadi 464. Ini kan jadi sisa 3. Ya, ini jadi 464 per 697 bagi 697 kali 3. 2091. Oke, itu sudah dapat. Berarti kita masukin ke solusi khusus. Ke solusi umumnya ya, si A sama B-nya. Berarti jadi Ki khusus. Ki K fungsi T sama dengan ini. Bentar yang ini ya. Gua copy paste. Oke. Nah, A-nya kita ganti sama 464 per 2091. Oke, udah. Ya, ini udah ini ya. Ini B-nya udah. Ini sudah aman. Oke, ini kalau nggak salah 697 bisa kita keluarin. Per 697. Ini E pangkat min 20T dikali 464. Ini dibagi 3 ya. Sin 15T
min 84 cos 15T. Oke. Ditambah 64 sin 10T. Ditambah 84 cos 10T. Ya, ini solusi umumnya. Solusi umum, solusi khususnya. Oke, ini gue tulis dulu Q, Kak. Ini Q khusus fungsi T. Oke. Terlalu dekat. Q khusus fungsi T. Ya, nanti kita sudah menyelesaikan yang A, B, C, D, E. Oke, ini umumnya. Ini Q umum. Ini. Sama yang ini Q partikularnya. Q partikular. Dan yang homogen. Yang ini. Oke. Ya, mungkin buat yang P6 segitu dulu. Nanti lanjut yang di UAS ya. Thank you guys.